Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Fadila Yulianti, Natasha Adinda Maharani, Inta Dwi Sukma, Muhammad Hanif, dan Nur Hawiwi. Kami akan menjelaskan tentang ingatan atau memori. Di sini, saya Fadila Yulianti akan menjelaskan tentang A. Proses terjadinya lupa. Eksperimen pertama tentang lupa dilakukan oleh Hermann von Ebbinghaus. Dia menggunakan sebuah alat untuk menunjukkan kepada orang percobaannya berupa sejumlah kata yang tidak sama sekali bermakna, nonsense syllabus, dan orang-orang percobaannya tersebut diminta untuk mengingat kata-kata itu. Hasilnya dapat dilihat dalam kurva Ebbinghaus. Terbukti bahwa dalam waktu 1 jam, hanya tinggal 40 dari kata-kata itu yang diingat. Dan setelah 2 hari dan seterusnya, yang tertinggal hanya 20% saja. Ebbinghaus menyimpulkan bahwa proses lupa terjadi secara mekanistik, dengan sendirinya dan hanya dipengaruhi oleh waktu saja. Adapun lupa bisa terjadi karena kondisi otak, khususnya penyakit karena virus. Ini adalah contoh kurva Ebbinghaus. Dapat kita pahami bahwa waktu berlalu sejak belajar, kita mengingat 100% kata-kata. Setelah 20 menit berlalu, kita hanya mengingat 58%. Kemudian setelah 1 jam, kita hanya mengingat 44% kata-kata. Selanjutnya, setelah 9 jam, kita hanya mengingat 36% dari kata-kata tersebut. Setelah 1 hari, kita hanya mengingat 33% kata-kata. Lalu, setelah 2 harinya, kita hanya mengingat 28% dari kata-kata. Kemudian, setelah 6 hari, kita hanya mengingat 25% kata-kata. Dan terakhir, setelah 31 hari, kita hanya mengingat 21% dari kata-kata tersebut. Proses lupa secara psikologi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di otak. Kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan, maka karena proses metabolisme otak, lambat laun jejak materi itu akan terhapus dari otak dan kita tidak dapat mengingatnya kembali. Jadi, karena tidak digunakan, materi itu lenyap sendiri. Contohnya adalah, jika kita belajar suatu bahasa ketika masih balita, misalnya, ikut orang tua ketika bertugas ke luar negeri, dan bahasanya tersebut tidak pernah digunakan lagi sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, misalnya, orang tua pulang dari tugas dan tidak pernah bertugas lagi di negara itu, maka kita lupa akan bahasa tersebut. 2. Mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematis, mengikuti prinsip-prinsip psikologi Gestalt sebagai berikut. A. Penghalusan. Materi berubah bentuknya ke arah bentuk yang lebih simetris, lebih luas, dan kurang tajam sehingga bentuknya yang asli tidak diingat lagi. B. Penegasan. Bagian-bagian yang paling mencolok dari suatu hal adalah yang paling mengesankan, sehingga dalam ingatan bagian-bagian ini dipertegas, dan yang diingat hanya bagian-bagian yang mencolok ini, sedangkan bentuk keseluruhan tidak diingat. Misalnya, kita melihat seseorang dengan hidung mancung, karena terkesan oleh hidungnya, maka dalam mengingat orang itu kita hanya ingat akan hidungnya, sedangkan bagaimana wajah orang itu sebenarnya tidak kita ingat lagi. Asimilasi. Bentuk yang mirip botol, misalnya akan kita ingat sebagai botol, sekalipun bentuk itu bukan botol sama sekali. Dengan demikian, kita hanya ingat akan sebuah botol, tetapi tidak ingat bentuk yang asli. Perubahan materi di sini disebabkan karena kita cenderung mencari bentuk yang ideal dan lebih sempurna. 3. Kalau kita mempelajari hal yang baru, mungkin hal-hal yang sudah pernah kita ingat tidak dapat kita ingat lagi. Misalnya, seorang anak menghafal nama kota-kota di Jawa Barat. Setelah itu, ia menghafal nama kota-kota di Jawa Tengah. Pada waktu
dia sudah hafal materi kedua, materi pertama sudah lupa lagi. Dengan kata lain, materi kedua menghambat ingatan tentang materi pertama. Hambatan seperti ini disebut hambatan retroaktif. Sebaliknya, materi yang baru kita pelajari mungkin pula tidak dapat masuk ke dalam ingatan karena terhambat oleh adanya materi yang lain yang sudah terlebih dahulu dipelajari. Hambatan seperti itu disebut hambatan proaktif. Baiklah, saya Natasha Adinda akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Hanif dan Fadilah. 4. Dalam psikoanalisis, ada yang dinamakan represi, yaitu melupakan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, menakutkan. 5. Jenis lupa yang lain adalah yang terikat dengan proses fisiologi pada otak, termasuk diantaranya karena proses penuaan. Disebut dementia senilis, artinya kemunduran karena tua. Gejala yang ringan adalah proses fisiologi lain yang dapat menyebabkan lupa adalah trauma, yaitu benturan di kepala atau otak, atau karena penyalahgunaan narkoba. Alzheimer juga penyebab lupa, bahkan menjadi 4 penyakit pembunuh orang dewasa di Amerika Serikat. Alzheimer salah satu penyakit yang Baiklah, selanjutnya saya Nurhaliwi akan menjelaskan cara penyelidikan ingatan. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk penyelidikan ingatan. Yang pertama, metode dengan melihat waktu atau usaha belajar, the learning method. Yang ketiga, metode rekonstruksi. Metode ini menugaskan subjek untuk mengkonstruksi kembali materi yang telah diberikan kepadanya. Yang kelima, metode mengingat kembali. Dalam metode ini yang ditekankan adalah proses recall atau mengingat kembali terhadap apa yang telah dipelajari oleh subjek sebelumnya. C. Cara meningkatkan daya ingat. 1. Konteks dan pengingatan. Konteks merupakan isyarat pengingatan yang kuat dan seseorang dapat meningkatkan daya ingatnya dengan cara mengulang konteks di mana terjadinya belajar. Sebagai contoh, jika kita belajar psikologi di dalam suatu ruangan, pengingatan kita tentang materi kuliah akan lebih membaik jika kita berada di ruangan tersebut daripada berbeda-beda ruangan. 2. Organisasi. Seseorang mampu menyimpan dan mengambil banyak informasi jika ia mengorganisasikannya. Sebagai contoh, seseorang yang harus mengingat daftar kata. Maksudnya, kita tidak perlu menghafal semua daftar kata tersebut, tetapi kita hanya menghafalnya dengan teknik. 3. Melatih pengingatan. Supaya daya ingatan kita lebih kuat, kita harus sering melatih pengingatan kita. Sebagai contoh, kita harus bertanya pada diri kita sendiri tentang apa yang kita pelajari dan kita akan lebih paham pada suatu materi jika kita membacanya dengan berulang-ulang. 4. Metode PQRST. Sebagaimana dipresentasikan dalam sebuah buku teks dari Thomas dan Robinson pada tahun 1982. Metode ini merupakan salah satu teknik yang paling dikenal untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari dan mengingat suatu materi. Tahapan dari metode ini diantaranya yaitu preview yang artinya peninjauan, question yang artinya pertanyaan, read yang artinya membaca, self-recitation yang artinya menceritakan kembali untuk diri sendiri, dan tes artinya ujian. 5. Pengambilan kesimpulan sederhana. Kita sering menarik kesimpulan dalam suatu materi dan menyimpannya dalam bentuk kalimat-kalimat dan pada saat kita membaca teks nyata. Kesimpulan seringkali diperlukan dalam menghubungkan kalimat-kalimat yang berbeda.